Masalama, salam pendidikan. Sahabat Kitu Learning, kita lanjutkan bagian ketiga, kompetensi profesional IPA tingkat dasar kita. Kita pada kesempatan ini akan membahas 5 topik menarik. Yang pertama tentang bimetal atau lempengan logam ganda. Kemudian yang kedua tentang tekanan hidrostatik. Yang ketiga terkait dengan diagram gelombang. Lalu yang keempat, sesuatu yang sederhana tetapi menawan, yaitu pesawat sederhana. Dan yang kelima terkait dengan usaha. Pada video tutorial kita kali ini ada 15 soal yang akan kita bahas, termasuk yang para sahabat nantikan paket mikro tryout di bagian akhir. Sahabat Kitu Learning, agar bisa tetap mengikuti video-video tutorial dari Kitu Learning bersama Kak Iqbal, termasuk paket tentang Olimpiade Science, termasuk juga materi-materi homeschooling. Jangan lupa subscribe dan aktifkan notifikasi. Ting. Yuk, kita masuk pada pembahasan kita. Sahabat Kitu Learning, kita mulai dengan soal nomor 1. Sebuah bimetal yang terbuat dari lempengan tembaga dan besi yang disatukan dibakar di atas api seperti gambar. Ini gambarnya. Jika koefisien muai panjang tembaga 17 kali 10 pangkat minus 6 per derajat Celcius, ini punya tembaga, dan koefisien muai panjang besi 12 kali 10 pangkat minus 6 per derajat Celcius, maka bentuk bimetal yang terjadi adalah, prinsip bimetal itu sederhana sekali. Apa itu? Lengkungannya ke arah yang koefisien muainya kecil. Kita lihat untuk tembaga 17 10 pangkat minus 6, ini kan 10 pangkat minus 6-nya sama. Berarti yang perlu diperhatikan 17 dengan 12. Kalau ini kita bawa ke gambar, di atas ini kan tembaga ya, berarti ini di atas 17, sementara besi yang di bawah 12. Nah, kecil yang mana? Kecil 12. Berarti nanti melengkungnya ke yang kecil, melengkungnya ke besi, atau dengan kata lain melengkungnya ke bawah. Pertanyaannya kenapa? Kenapa melengkung ke yang kecil? Karena ketika dipanaskan, maka yang koefisiennya kecil itu pemuaiannya pendek, kecil juga. Sementara yang koefisien muainya besar akan juga membesar panjangnya, pemuaiannya. Sehingga melengkung ke yang kecil. Tapi itu ya prinsipnya adalah melengkung ke yang kecil. Nah, mari kita lihat. Cari saja alfa, ini lurus. Kita cari yang lengkungannya ke bawah. Bravo. Harus melengkung ke besi, ini lengkungannya aneh. Kemudian Charlie, nah ini melengkung ke besi. Besi yang di bawah melengkung ke besi. Berarti jawaban kita adalah Charlie. Coba kita lihat delta, kebalik. Malah melengkungnya ke tembaga. Untuk memperjelas, sahabat silahkan lihat visualisasi ini. Ada bimetal dari logam A dan B dibakar. Nah, koefisien muai panjang A itu lebih kecil. Yang mana A? Atas atau bawah? Betul. Dia melengkung ke yang kecil, berarti yang di atas adalah yang kecil. Artinya yang di atas adalah A, yang di bawah adalah bravo, B. Soal nomor 2. Berikut adalah koefisien muai logam-logam seperti pada tabel. Ini kita lihat tabel besi 0, bla bla bla. Ke belakang angka 12. Itu adalah koefisien muainya besi. Kemudian kita lihat untuk tembaga berapa? Ternyata 17. Besar mana? Betul, besar tembaga. Atau kalau dibalik pertanyaannya, kecil yang mana? Kecil besi. Berarti kalau bimetalnya adalah dari besi dan tembaga, nanti melengkungnya kemana? Melengkung ke yang kecil, berarti melengkungnya ke besi, betul. Coba kita lihat, ada kuningan. Berapa koefisiennya? 19.
Kalau besi dengan kuningan melengkung ke besi. Kalau tembaga dengan kuningan melengkung ke tembaga karena lebih kecil tembaga. Kita lihat berikutnya aluminium. Aluminium berapa? Nah, angkanya 26. Jadi jelas melengkung ke arah yang kecil. Coba kita lihat gambar bimetal saat dipanaskan yang benar adalah. Nah, ini dia. Untuk yang pertama, besi dengan kuningan. Besar mana koefisiennya? Maaf, kecil mana koefisiennya? Kecil besi. Berarti melengkungnya ke besi. Nah, melengkungnya begini. Oh, cocok. Ternyata satu cocok. Kuningan dengan tembaga, kecil mana? Kecil tembaga, berarti harus melengkung ke yang kecil, ke tembaga. Berarti melengkungnya ke bawah seperti ini. Dua juga benar. Kita lihat aluminium dengan besi. Lebih kecil besi, berarti seharusnya karena besi di bawah, maka harusnya melengkungnya ke bawah. Ini kebalik. Berarti 3 keliru. Kuningan dengan aluminium? Betul, kuningannya lebih kecil. Karena 19, aluminiumnya 26. Berarti harusnya untuk 4 ini justru melengkung ke kuningan. Nah, sehingga ini juga keliru. Jawaban kita adalah 1 dan 2. Sahabat Q2 Learning, kita lanjutkan ke materi tekanan hidrostatik. Apabila ikan berada dalam akuarium seperti pada gambar, tekanan yang dialami ikan tersebut adalah, nah, tekanan di dalam akuarium atau di dalam air itu tekanan hidrostatik. Ini gambarnya. Sahabat Q2 Learning, prinsip sederhana tekanan hidrostatik itu adalah tekanan muncul dari air yang berada di atas, bukan air yang berada di bawah. Ya. Iqbal ulang, tekanan hidrostatik itu bersumber dari air yang berada di atas sesuatu. Kalau dari air di bawah sesuatu, maka itu berarti muncul gaya apung atau gaya Archimedes. Nah, sekarang kita lihat, kalau di gambar kita ini, air yang berada di atasnya ikan itu kan yang berada pada wilayah ini. Nah, ikan berada pada ketinggian 40 cm dari alas akuarium, sementara tinggi air di akuarium itu adalah 60 cm. Kalau begitu gampang saja untuk memperoleh berapa dari permukaan air sampai ke ikan. Tinggal kurangkan 60 dikurangi dengan 40, betul, ini 20 cm. Nah, pertanyaan di dalam soal adalah tekanan yang dialami ikan atau tekanan hidrostatiknya. P hidrostatik atau P air. Mudah saja, tinggal kalikan. Apa yang dikalikan? Kalikan antara rohnya atau massa jenis air, kalikan dengan gravitasi, dan kalikan dengan tingginya. Kalikan saja tiga-tiganya. Atau kalau mau menulis rho kali G kalikan dengan ketinggian. Ingat, ketinggian yang dimaksud adalah dari permukaan air ke ikan. Nah, sekarang kalau mau menghitung seperti ini, para sahabat perhatikan, di jawaban juga yang tersedia sebenarnya ini adalah yang berbeda ini kan bilangan-bilangan pokoknya. Mau mengalihkan angka, lihat saja angka-angka pokoknya. Misal, rho-nya angka 1. Tidak usah dikonversi dulu ke satuan. Toh yang berbeda hanya bilangan pokok. Satuan di jawaban juga sama. G-nya 10, berarti bilangan pokoknya 1. H-nya berapa? Ini H. Hanya 20, bilangan pokoknya 2. Berarti kalau begitu, ini akan kita peroleh bilangan pokok 1, kali G-nya bilangan pokok 1, kali H-nya bilangan pokok 2, hasilnya bilangan pokoknya harus betul, harus 2.
Cari aja bilangan pokok 2. Mana? Ini dia. Di alfa. Sahabat Keto Learning, kita lanjutkan dengan materi diagram gelombang. Sebelumnya untuk memudahkan silahkan disimak visualisasi ini. Gelombang air laut, gelombang yang dimunculkan alat musik, diagram gelombang. Gelombang ini berjalan seperti inilah sebenarnya model pelajaran kita tentang diagram gelombang. Nah, sekarang beberapa hal sederhana Kak Iqbal refresh dari puncak gelombang. Perhatikan sini sampai ke puncak yang 1. Nah, inilah yang dimaksud dengan satu gelombang atau biasa disebut sebagai lambda. Satu lambda itu juga memiliki satu periode. Ya, ini periode. Periode itu kebalikan dari frekuensi. Nah, yang namanya satu gelombang bisa dari puncak ke puncak, bisa juga dari lembah ke lembah. Sama saja kan? Ini juga panjang gelombang. Itu juga periode. Bentuk lain bisa juga, misalnya dari sini. Kalau Kak Iqbal silang, sampai di titik ini, kalau baru melihat ini baru 1/2 gelombang. 1/2 lambda. Sementara kalau dari sini ke sini diteruskan, nah itu juga 1/2. Berarti dari titik ini sampai ke silangan di sini itu juga satu gelombang. Mudah saja. Jadi satu gelombang dari puncak ke puncak atau dari puncak lembah ke puncak lembah itu membentuk satu gelombang. Sederhananya bisa juga disebut bahwa yang namanya satu gelombang ada satu bukit dan ada satu lembah. Begitupun dengan gelombang kehidupan, ada bukit kehidupan, ada lembah kehidupan. Nomor 4, gambar berikut memperlihatkan profil sebuah gelombang pada saat tertentu. Titik A, B, dan C sekaris. Nah, ini dia. Begitu juga titik D dan E. Simpangan titik A sama dengan 0,5 amplitudo. Mana amplitudonya? Ini. Ini amplitudo. Ini juga amplitudo atau simpangan terbesar. Nah, disebutkan di dalam soal titik A terlihat kan bahwa ini jaraknya hanya setengah amplitudo. Tetapi pertanyaan soal adalah berapa kali panjang gelombang untuk jarak dari titik C dengan titik A? Mudah saja. Mana A-nya? Nih. Mana C-nya? Nih. Nah, mari kita lihat. Ikuti saja. Sampai di sini. Nah, sampai di sini satu gelombang. Lalu dilanjutkan. Nah. Oh iya, satu lagi gelombang. Berarti ada berapa gelombang? Betul, 1 tambah 1 ada 2 kali gelombang. Dengan demikian jawaban kita adalah bravo. Kita lanjutkan. Soal nomor 5, perhatikan gambar. Cepat rambat gelombang adalah Alfa, Bravo, Charlie, Delta semua berbicara tentang cepat rambat gelombang. Nah, kita lihat. Kalau dari sini sampai dengan angka 1 berapa gelombang? Betul, setengah gelombang. Kalau sampai di 2 itu baru satu gelombang. Berarti ini. Nah, sampai di sini satu gelombang. Sekarang jarak keseluruhan sampai dengan titik 3 itu adalah 12. Pertanyaan soal cepat rambat gelombang.
Bisa saja sahabat mengambil aturan jarak per waktu. Berapa jaraknya kalau mau langsung diambil sampai ke sini? Jaraknya ini kan 12 ya. Ya sudah, berarti ini 12 dibagi dengan berapa waktu yang dibutuhkan sampai di sini? 3 nih. Berarti 12/3 sama dengan betul 4 meter per sekon. Udah dapat. Itu tidak memperhatikan panjang gelombang. Kalau mau menggunakan pendekatan V sama dengan panjang gelombang dibagi dengan periode, sederhana. Lihat mana panjang gelombang. Panjang gelombangnya kan sampai 2. Oke, semuanya ini 12, berarti masing-masing mendapatkan dari 0 sampai 1. Berapa jaraknya? Betul, ini menjadi 4. Ini juga menjadi 4. Ini juga menjadi 4. Sehingga keseluruhannya 12. Lalu yang namanya periode mana? Periode itu adalah 1 gelombang. 1 gelombang kan sampai di sini. Berarti waktunya 2. Kalau begitu, kita lihat panjang gelombangnya dari 0 sampai 2 berarti jaraknya 4. Dibagi dengan berapa waktunya? Waktunya, periodenya, jaraknya 4 kali 2 berarti 4 kali 2 atau 4 tambah 4. Nah, periodenya betul dari 0 sampai 2. Hasilnya 8 bagi 2, 4 meter per sekon sama. Sahabat Kitulen, kita lanjutkan dengan soal kita berikutnya. Gelombang air laut menyebabkan permukaan air naik turun dengan periode 2 detik. Jika jarak antara dua puncak gelombang 5 meter, maka gelombang akan mencapai jarak 10 meter dalam waktu berapa? Kalau kita buat gambar gelombangnya, diagram gelombangnya kira-kira seperti ini. Nah, jarak antara dua puncaknya ini itu adalah 5 meter. Dan dalam waktu 5 meter itu periodenya 2 detik. Berarti periode tempuhnya ini adalah 2 detik. Sekarang pertanyaan di dalam soal, mau menempuh jarak 10 meter, berarti kan tinggal ditambah lagi. Ke arah sini sejauh tambah 5 meter. Ini sama dengan ini. Supaya cukup 10 meter. Kalau ditambah 5 meter lagi berarti waktu yang ditambahkan juga betul. Ini juga butuh 2 detik. Kalau begitu berapa waktu yang dibutuhkan semuanya untuk sampai 10 meter? Betul, 2 tambah 2, 4 detik. Nah, kita lihat jawaban kita. 3. Nah, berarti jawaban kita adalah delta. Kita lanjutkan. Sahabat Kitulen, kita lanjutkan dengan materi pesawat sederhana. Dalam hal ini kita bicara tentang tuas. Agar posisi tuas menjadi seimbang, massa beban yang diangkat adalah diketahui percepatan gravitasi di tempat itu 10 meter per sekon kuadrat. Tuasnya ini. Bicara tuas mudah saja. Prinsipnya sederhana. Perhatikan titik tumpunya ada di sini. Nah, apa yang berada di sebelah kiri titik tumpu kalikan, dan apa yang di sebelah kanan kalikan baru samakan. Yang ada di sebelah kiri itu adalah beban. Ya, sebut saja dengan kata-kata beban. Dan ada jarak. Kalikan. Berarti beban kali 2. Ini yang di sebelah kiri. Kalau di sebelah kanan apa yang ada? Ada jarak 5 meter. Ada gaya 100 Newton. Sebelah kanan kalikan. Berarti 100 Newton dikali dengan betul 5 meter. Nah, apa yang ada di sebelah kiri itu samakan saja dengan apa yang di sebelah kanan. Kak Iqbal buat saja modelnya seperti itu ya. Kalau begitu kita tahu duanya bisa pindah ke kiri, berarti beban
Mudah kan ngitungnya? Sama dengan 100 kali 5, 500. Nah, dibagi dengan duanya pindah menjadi pembagi, hasilnya betul 250 Newton. Itulah bebannya. Nomor 8. Perhatikan gambar. Ini gambarnya. Keuntungan mekanis dari tuas tersebut adalah, perhatikan baik-baik. Pertanyaannya adalah keuntungan mekanis, bukan kerugian mekanis. Kalau keuntungan itu bisa kita peroleh dengan nalar alami, nalar kehidupan, bahwa yang besar bagikan dengan yang kecil. Kalau jarak, bagikan jarak besar dibagi dengan jarak kecil. Kalau yang diketahui gaya yang besar dari tuas dibagi dengan gaya yang kecil. Mari kita lihat. Ini ada gaya 75 Newton di sini, ini belum ada. Berarti kalau mau menggunakan itu nyari dulu. Cari, perhatikan yang lain. Ternyata yang lengkap itu adalah jarak. Sebelah kiri 5 cm, sebelah kanan 50 cm. Nah, mencari keuntungannya, pakai saja jarak. Jarak yang besar berapa? 50. Jarak yang kecil berapa? Betul, 5. Kalau begitu hasilnya sama dengan 10. Inilah yang dimaksud dengan keuntungan mekanis. Nomor 9. Sebuah mobil sedan ingin memarkir mobilnya tepat 0,5 meter di depan mobil truk yang mula-mula berjarak 10 meter dari kedudukan sedan. Pertanyaannya, berapa usaha yang dilakukan oleh mobil sedan? Sahabat Q2 Learning, mula-mulanya dia berjarak 10 meter. Lalu sekarang maunya itu diparkir 0,5 meter di depannya truk. Berarti kira-kira nyambungnya hanya sampai sini. Nah, di mana ini ada jaraknya 0,5 meter. Kalau begitu kita tahu bahwa ternyata sedan ini bergerak bukan sejauh 10 meter. Karena 10 meter nabrak dong truknya. Tetapi masih kurang 0,5 meter, berarti betul. Jaraknya di sini hanya 9,5 meter. Dari mana 10 kurang? Betul, 0,5 meter. Hasilnya 9,5. Nah, pertanyaan usaha. Mudah saja, kalikan. Apa yang dikalikan? Gaya dengan jarak. Usaha biasa disimbolkan dengan W. F kali S. Kalikan saja. Berapa F-nya? Diketahui 50 Newton. Nih. Berapa jaraknya? S-nya 9,5. Betul. Andai kata tetap 10, maka berarti 500 Joule. Nah, sekarang berkurang, ada faktor 0,5. 0,5 ke 50 itu kan kenanya 25, separuhnya 50. Berarti 500 dikurangi 25 kenanya, betul, 475 Joule. Nih. Soal 10, soal terakhir kita sebelum para sahabat melakukan micro tryout. Perhatikan gambar berikut. Nah, gaya F1, F2, dan F3 bekerja pada sebuah benda sehingga berpindah sejauh 5 meter. Ini berarti kita sudah peroleh S-nya. Pertanyaannya, besar usaha yang dilakukan ketiga gaya terhadap benda tersebut adalah berapa? Sahabat Q2 Learning, mudah kalau ada gaya-gaya yang bekerja. Arah berlawanan, mudah saja. Ambillah yang ke arah kanan positif, yang ke arah kiri negatif. Mudahnya ya. Biasaan di baris bilangan juga yang ke kanan dari 0 itu plus, yang ke kiri adalah negatif. Tangan kita biasa juga disimbolisasikan dengan hal-hal yang positif oleh tangan kanan, untuk hal yang negatif kurang baik
Itu misalnya cebok itu dengan tangan kiri. Kita lihat, berarti F1 ini adalah positif, F2 juga positif. Kenapa? Karena arahnya ke kanan. Sementara F3 kita berikan negatif karena arahnya ke kiri. Apa yang terjadi kalau sudah diketahui plus, plus, minus, minus, dan seterusnya? Ya sudah tinggal tambahkan. Berarti F1 ditambah dengan F2. Gitu kan? Ini F totalnya sama dengan F1 ditambah dengan F2. Kalau F3-nya tandanya apa? Minus. Berarti minus F3. Kita peroleh F1-nya 150. Mudah saja. F2-nya 50. Baru kemudian F3-nya kurangi 100. Hasilnya sama dengan 100 Newton. Jadi ketiga gaya yang bekerja ini, total gayanya itu 100 Newton. Pertanyaannya, benda ini berpindah sejauh 5 cm, lalu berapa usahanya? Ini yang ditanya usaha. Sudah, berarti kalau kita inginkan usaha, W, kembali ke kalikan saja antara gaya dengan jarak. Gaya apa? Gaya total. Jarak apa? Jarak total. Gaya totalnya sekarang 100 Newton. Nih. Sementara jaraknya adalah 5 meter. Berarti ini sama dengan betul 500 joule. Nah, Charlie. Sahabat Q2 Learning, nah tiba pada giliran yang sahabat nanti-nantikan, yaitu micro tryout 5 soal. Insyaallah aman. Silakan, bismillah.
Sahabat Kitu Learning, besar harapan Kak Iqbal kiranya para sahabat akan menuai sukses besar pada ujian seleksi mendatang. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Jalani dengan penuh kesabaran, penuh tekad, lakukan dengan ikhlas, sambil jangan pernah lupa berdoa kepada Sang Maha Pemberi Kesuksesan, Allah Rabbul Alamin. Sahabat Kitu Learning, demikian paket 3 bagian ketiga dari kompetensi profesional IPA dasar, kemampuan IPA dasar yang kita bedah pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila mana ada hal yang kurang berkenan. Salam pendidikan.